Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, karena kita masih dalam keadaan COVID-19, kita harus mematuhi 3M. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, adapun judul pelajaran kita pada hari ini yaitu nama-nama malaikat Allah yang patut kita ketahui. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, tentunya kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ada 3. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian tentang malaikat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat malaikat. Baik, sebelum kita memasuki nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengetahui dulu apa itu malaikat, apa tugasnya, ada berapa jumlah malaikat. Baik, Ibu jelaskan sedikit ya. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Ia diciptakan dari nur atau cahaya. Ia juga mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk lain. Malaikat merupakan makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, diraba, maupun didengar. Baiklah, selanjutnya kita memasuki nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, malaikat yang wajib kita ketahui yaitu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Israil. Yang kelima, malaikat Rakib. Yang keenam, malaikat Atid. Yang ketujuh, malaikat Munkar. Yang kedelapan, malaikat Nangkir. Yang kesembilan, malaikat Malik. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Yaitu ada 10 yang wajib kita ketahui. Selanjutnya kita masuki yaitu sifat dan tugas malaikat. Malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tugas yang berbeda. Tentunya itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengaturnya. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menjalankan seluruh tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu taat dan tidak pernah mengeluh tentang sesuatu apapun. Adapun sifat-sifat malaikat antara lain adalah malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan tidak menikah. Yang kedua, malaikat tidak tidur, tidak makan, dan tidak minum. Yang ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah membantah perintahnya. Yang kelima, malaikat senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, malaikat dapat berubah bentuk seperti manusia sesuai yang mereka kehendaki atas izin Allah. Adapun tugas dari malaikat, yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya yaitu menyampaikan rezeki kepada manusia serta mengatur hujan dan angin. Yang ketiga, yaitu malaikat Israfil. Tugasnya yaitu meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel. Tugasnya yaitu mencabut nyawa manusia. Malaikat Israel disebut juga dengan nama malaikat maut. Yang kelima, malaikat Rakib.
tugasnya yaitu mencatat amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Yang keenam yaitu malaikat atid, tugasnya yaitu mencatat amal keburukan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketujuh, malaikat mungkar, tugasnya yaitu sebagai penanya manusia di alam kubur tentang amal perbuatannya di dunia. Yang kedelapan, malaikat nangkir, tugasnya yaitu sebagai penanya manusia di alam kubur tentang amal perbuatannya di dunia. Yang kesembilan, malaikat malik, tugasnya yaitu menjaga pintu neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan, tugasnya yaitu menjaga pintu surga. Itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita ambil manfaat pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, senantiasa melakukan segala sesuatu secara proporsional, amanah, dan profesional. Yang kedua, belajar kritis dan berani bertanya untuk kebenaran. Yang ketiga, senantiasa taat beribadah. Yang keempat, senantiasa fokus dan penuh kesungguhan dalam bertindak. Yang kelima, semangat dalam beribadah dan senantiasa menjadi yang terbaik. Yang keenam, senantiasa bersikap rendah hati, taat, dan tidak sombong. Hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.